Satu penalti nggak masuk, dua penalti juga nggak masuk. Hari ini Persib gagal menang. Ya, mungkin ini yang dinamakan resiko ketika satu tim juara bertahan, pemainnya banyak hengkang di musim baru ini kan, sehingga Persib sulit nih menemukan lagi chemistry-nya secara oke di awal musim ini. Emang butuh waktu sih ya, secara lebih dari 10 kalau nggak salah pemain Persib yang hengkang di musim Super League, Super League 2025-2026. Jadi wajar aja Persib di awal musim ini terseok-seok. Minggu kemarin kalah sama Persijap Jepara, dan minggu ini seri sama PSM Yogyakarta yang notabene merupakan tim promosi juga sama kayak sama kayak Persijap Jepara ya kan. Ya kalau kita lihat secara permainan tadi, ini Persib beda banget ya penampilannya ketika Berginho nggak ada, Beckham Putra nggak ada. Ini permainan Persib di awal babak pertama sebelum PSM bikin gol ini kurang greget banget nih. Cara Persib menekan lini pertahanan lawan, yaitu PSM Yogyakarta, yang secara overall emang pertahanan juga cukup oke tuh. Karena di sana ada Saku, ya, namanya Saku. Dia sukses ngantongin para striker Persib, tapi Saku nggak sukses ngantongin back Persib tuh yang bikin gol di pertandingan tadi, Matricardi, kan. Ya, kelihatan banget ya emang tanpa Beckham, tanpa Berginho, kreativitas lini serang Persib, terutama lini tengah nih agak kurang. Kelihatan banget ya, biarpun pasca kebobolan 1 gol titik putih, Persib tampil lebih menyerang. Apalagi pas William masuk tuh ya kan, William masuk, lini serang Persib jadi lebih hidup, jadi lebih intens dalam mengeksploitasi sisi seperti akhir pertahanan dari PSM Yogyakarta. Nah kalau kita lihat lagi ya tadi ya, pemain Persib juga yang tampil menjadi pembeda, menjadi daya tambah di pertandingan tadi adalah Ramon tuh. Maksudnya Ramon juga menjadi angin segar bagi Persib Bandung untuk membombardir lini pertahanan dari PSM Yogyakarta, dan terbukti kan tadi Ramon menjadi umpan yang sangat manis banget tuh bagi gol Persib Bandung yang dicetak sama backnya tuh Matricardi ya kan. Kelihatan banget. Yang Persib ya bisa bilang skuadnya di pertandingan tadi ya, dengan hasil ini nih kelihatan banget nih skuad Persib musim ini masih butuh proses. Ya prediksi gue sih prosesnya bakalan cukup makan waktu ya. Ya sengaja di putaran pertama nih. Di putaran pertama ini ya kemungkinan Persib bakalan sulit nih untuk langsung tancap gas kayak musim kemarin tuh. Bakalan sulit karena ya pemain baru butuh waktu banget nih untuk menyatukan chemistry, menyatukan visi, menyatukan misi di atas lapangan untuk tampil selalu kompak, selalu konsisten di tiap match BRI Super League musim ini. Itu menjadi PR besar Bojan Hodak di musim ini. Back banyak yang baru, tengah juga gitu, lini serang juga begitu ya kan, lini serangnya pun hengkang tuh trionya kan. Di trionya baru lagi nih, paling striker lama di Mas Derajat doang tuh sisanya, yang selebihnya rata-rata pada baru semua ya kan. Nah, ini menjadi tantangan bagi Persib Bandung. Nah, PSM Yogyakarta menurut gue juga ini tim luar biasa banget ya, tim promosi tapi 3 pertandingan awal belum terkalahkan sekalipun. Menang seri-seri di laga awal, pekan pertama menang lawan Persebaya, terus sudah pekan kemarin seri, pekan ini seri lawan juara bertahan Persib Bandung. Ini artinya apa? Kalau kita lihat ya, PSM Yogyakarta di tiap match-nya nggak merubah cara bermainnya. Dia tetap bermain dengan mengandalkan kekompakan tim, permainan kolektif, dan transisi, terus juga pergerakan antar lininya yang emang sih nggak selalu dekat, tapi ya bisa bilang pergerakan antar lininya ini benar-benar menjadi salah satu kekuatan PSM Yogyakarta di musim ini nih di BRI Super League. Terbukti dong, karena kalah dan dapat poin 5, sementara sebenarnya pekan ketiga Zé Valente, terus juga Pulga Vidal ini benar menjadi kekuatan bagi PSIM di musim ini nih untuk menghadapi lawan-lawan tangguh maupun tim-tim lainnya di BRI Super League musim ini. Cahyo Supriyadi juga tampil luar biasa banget tadi kan, menggagalkan penalti Markok yang seharusnya itu bisa menjadi killing the game ya, gol terakhir yang menyudahi pertandingan seharusnya untuk unggulan Persib, tapi sayang banget tendangan penalti Markok dibaca dengan sangat luar biasa sama Cahyo Supriyadi. Tendangannya yang ngarah ke tengah bisa diblok sama kakinya tadi tuh, dan habis penalti diblok langsung fluid pertandingan berbunyi. Dan Markok pun ya kalau kita boleh to be honest ya, tapi Markok nggak terlalu kelihatan nih perannya, nggak terlalu kelihatan permainannya di lini tengah Persib ya kan. Justru
Zevalente, Pulga Pidal dari PSM Yogyakarta yang sering mengeksploitasi lini tengah lapangan tuh ya kan. Dia sering banget tuh di ya sengaja menit 70-an something lah ya, itu Zevalente sama Vidal. Ini benar-benar menjadi motor serangan yang bisa unggul atau lebih greget dibandingin lini tengah Persib yang dikomandoi sama Mark Klok di pertandingan tadi. Yang menarik banget ya. Dan juga di sisi center back Ramos sama Saku ini juga oke banget performanya kedua pemain ini sepanjang pertandingan tadi. Ya, biar kebobolan 1 gol. Ya ini emang ya secara overall sama pertandingan Persib cukup oke performanya di pertandingan tadi. Juga Yoceya juga pemain baru Persib ya, kelihatan kan, tanpa Berginho, tanpa Beckham, ini kreativitas lini Persib kurang nih dalam hal untuk memberikan pressing, memberikan tekanan terhadap lini pertahanan lawan. Kelihatan ya tadi Persib berapa kali mendapatkan peluang-peluang bagus ya lewat shoot dari luar kotak penalti ataupun dalam kotak penalti, tapi itu dia. Misalnya tadi ada Berginho, ada Beckham, gue sih optimis nih Persib bisa meraih 3 poin di pertandingan tadi, karena Beckham dengan kekuatan di sisi flank kiri, Berginho dengan sisi flank kanannya, ini menjadi daya tambah bagi Persib untuk mendobrak lini pertahanan ketika musuh main dengan pertahanan yang sangat rapi di sepanjang pertandingan tadi ya. Masih banyak waktu, masih banyak kesempatan bagi Persib Bandung untuk terus memadukan skuadnya ini nih, biar di match berikutnya, biarpun agak berat ya di match berikutnya Persib tuh di pekan keempat nanti ya. PSM kan ketemunya siapa tuh, Persib juga match berikutnya bakal ada pertandingan cukup berat juga ya. Semoga aja Persib bisa bisa melewati pekan keempat nanti dengan meraih hasil positif 3 poin ya. Kalau gagal meraih 3 poin lagi ya jelasnya makin ketinggalan nih sama tim-tim lain, biarpun sekarang peringkat pertamanya 9 nggak salah poinnya, Borneo kalau nggak salah tuh poinnya 9 atau 7 9 ya. Sementara tim lain ada 3 tim poinnya 7 tuh, ada Arema, ada Persija Jakarta, dan 2 ya, Arema sama Persija Jakarta tuh yang poinnya 7, PSIM poinnya 5. Nah ini masih cukup ketat sebenarnya persaingan di papan klasemen sementara BRI Super League. Tapi kalau lihat dari gaya permainan ya, Persija Jakarta biarpun banyak main baru juga kayak Persib Bandung, tapi dengan Brazil Connection-nya ini Persija jadi nggak butuh waktu lama nih untuk memadukan para pemainnya nih di atas lapangan. Sementara Persib kan campur-campur tuh, ada yang dari Brazil, nggak mayoritas dari Brazil juga ya kan ya, sehingga emang butuh waktu yang cukup lama bagi Persib Bandung juga untuk bangkit, untuk kembali menemukan gairah bermainnya kayak musim kemarin ya kan. Jadi buat mendukung Persib sabar aja, buat mendukung PSM Yogyakarta mantep, rayakan kesuksesan timnya nih di awal musim ini, meraih hasil positif ya, biarpun nggak menang tapi kan positif, nggak pernah kalah sekalipun di 3 laga awal. Ingat PSM statusnya adalah tim promosi juara Liga 2 musim kemarin, dan musim ini baru promosi di Liga 1 tapi langsung nunjukin taringnya, langsung nunjukin gregetivitasnya. Yang penting dukung terus tim kesayangan Anda dengan penuh sportivitas dan penuh semangat dan penuh fair play. Dan thank you juga nih udah support channel YouTube gua dengan cara nontonin, like, subscribe, share, dan komen. Thank you banget, jangan bosan-bosan ya untuk support channel YouTube gua, Irwan Chan, @1piero, biar channel YouTube gua makin terus berkembang. Saatnya gua pamit, ketemu lagi bersama Irwan Chan di konten Pundit Abang berikutnya. Salam olah bola.